berjumpa lagi dengan saya, Sutriana Eprianti, dalam pembelajaran matematika. Nah, kita masih dalam pembahasan di bab kedua, kelas 8, yaitu tentang koordinat kartesius. Pada perjumpaan sebelumnya, kita sudah bisa menentukan posisi titik pada koordinat kartesius, kemudian posisi titik terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas tentang posisi garis terhadap sumbu koordinat, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Nah, di sini saya memiliki titik pada gambar 2.8 ini, saya punya titik yaitu titik A, B, C, D, dan E. Di sini untuk titik A, B, C sampai E di sini dihubungkan dengan garis, dia menjadi satu garis yaitu garis G1. Nah, untuk garis itu sendiri memiliki jarak terhadap sumbu X yaitu 4 satuan. Kemudian di bawah sini juga ada titik PQRS. Nah, dia membentuk sebuah garis juga jika dihubungkan, yaitu garis G2. Dia memiliki jarak yaitu 5 satuan. Nah, garis ini sama-sama memiliki jarak yang sama. Yang di sini jaraknya titik ini jaraknya 4, kemudian ini 5 terhadap sumbu X. Nah, berarti di sini garis G1 dan G2 ini bisa dikatakan bahwa G1 dan G2 sejajar dengan sumbu X. Nah, mengapa demikian? Berdasarkan uraian kegiatan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang sama atau selalu sama atau tetap. Jika garis L sejajar dengan garis G dan garis G tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka garis L tegak lurus terhadap sumbu X atau Y. Nah, jadi pernyataan ini adalah misalnya ada garis L itu sejajar dengan sumbu X. Nah, misalnya lihat di sini. Garis G ini kan kalau pada G sini garis G sejajar dengan X. Berarti dia tegak lurus dengan Y. Nah, begitu sebaliknya, garis Y dan X ini adalah tegak lurus. Begitu ya. Jadi misalnya nanti ada pada contoh selanjutnya ada pernyataan. Nah, ini pada contoh yang pertama, misalnya pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik, yaitu titik G itu min 4,5 dan H min 4,0. Dan garis L melalui J yaitu 3,4 dan K 3,2. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah garis G dan garis L sejajar dengan Y? Nah, dari pernyataan terlebih dahulu pada bidang koordinat kartesius. Kemudian kita lihat, apakah garis G dan L sejajar? Garis G ada di sini, garis L ada di sini. Apakah dia sejajar terhadap sumbu Y? Oh, lihat, jarak L ini selalu tetap, atas bawahnya ini tetap. Nah, berarti dia sejajar terhadap sumbu Y. Kalau yang G bagaimana? Oh, G juga kita sama bawah bagian ini rata. Nah, ini sejajar juga terhadap sumbu Y. Nah, kalau dia tidak dikatakan sejajar itu misalnya dia mencong gini, miring gini ya garisnya. Misalnya dari titik ini misalnya ke sini. Itu berarti dia tidak sejajar. Nah, ini dikatakan sejajar karena dia tegak lurus nih terhadap sumbu X. Ini juga tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi dia kebalikan nih. Kalau dia tegak lurus terhadap sumbu X, berarti dia sejajar dengan Y. Ya kan? Kebalikan dengan yang tadi. Nah, pada contoh yang pertama, penjelasan yang pertama. Kemudian, yang kedua, jelaskan mengapa garis G dan L tegak lurus terhadap sumbu X.
Nah, garis G terhadap garis G itu sumbu X seperti saya yang ungkapkan tadi sebelumnya. Nah, karena G itu tegak lurus terhadap sumbu X. Di L juga tegak lurus terhadap sumbu X, maka dia dikatakan sumbu Y. Kemudian yang ketiga, tentukan persamaan garis G dan garis L. Nah, untuk titik yang terletak pada garis G memiliki koordinat, yaitu koordinat X-nya -4. Ya kan? -4 ini. Kemudian persamaan garis G adalah X min 4. Jadi ini garis G ini berpotongan di X, yaitu X sama dengan -4. Nah, berarti yang L juga persamaannya di mana? Kamu lihat. Oh, garis L itu berpotongan di sumbu X, yaitu X sama dengan 3. Bisa ya? Di sini ya, dia berpotongan di sini untuk L. Nah, untuk selanjutnya di sini saya mempunyai sebuah gambar, yaitu gambar 2.10 di gambar. Di sini tidak ada terhadap sumbu X. Di sini ada garis KLM. Nah, garis KLM titik, lihat dia berpotongan di mana? Garis ini saling berpotongan, lihat di satu titik di sini. Ini adalah titik 1,2, yaitu X-nya 1, Y-nya 2. Nah, tidak sejajar, tidak ada yang sejajar kan? Garis K itu memotong sumbu X di mana? Garis K, kita lihat dia yang mengenai sumbu X, lihat. Di sini dia mengenai sumbu X di titik 3,0. Sementara titik K itu mengenai sumbu Y di titik 0,3. X-nya 0, Y-nya 3. Ingat, di depan itu X, di belakang itu sumbu Y. Nah, kemudian itu penulisnya. Di sini dia ada di titik 0,0 atau titik pusat di titik O. Jadi dia untuk X dan Y-nya ada di koordinat 0,0 untuk titik potongnya pada sumbu pada koordinat sumbu atau sumbu koordinatnya. Akan garis M di sini dia berpotongan pada sumbu X ini ada di 3,0. Sedang untuk M berpotongan lagi di sumbu X lagi. Maaf, salah tadi ya. Untuk sumbu M dia berpotongan, yang saya salah baca. Yang untuk sumbu ini dia berpotongan di titik negatif 2,0. Nah, kalau di sumbu Y-nya sendiri, nah ini dia sebenarnya 1, sekian ya potongannya, karena tidak pas di titik 1 atau 2 tidak dituliskan. Nah, kemudian selanjutnya saya punya contoh. Lihat di sini. Nah, ini nih Pak, kalian akan lebih mudah jika kalian dengan buku berpetak. Nah, makanya kalau matematika enaknya menggunakan buku berpetak atau seperti ini. Jadi kalau ada haruskan kalian menggambar, itu kalian akan lebih mudah. Lihat Kartesius ini, kalian bisa tinggal garis X dan kan. Kemudian di sini, kalian yang mau menyatakan bagaimana kalian lebih mudah untuk mengatakan garis itu sejajar. Nah, di sini saya kasih warna yang sama. Untuk setiap garis yang sama ini adalah garis yang sejajar. Lihat kenapa sejajar tadi sudah kita bahas bahwa dia punya kenapa Y sejajar dengan S. Karena S jarak tetap yaitu 3 petak terhadap sumbu Y. Bawahnya kemudian untuk sumbu juga dengan garis R. Ini juga sudah tuliskan. Kalau yang biru-biru ini ya, dia sejajar dengan X. Berarti kalau dia sejajar dengan Y, berarti garis tersebut tegak lurus dengan X. Nah, ikannya karena garis E dan N ini sejajar dengan X, maka dia dikatakan tegak lurus dengan sumbu Y atau dengan garis Y ini. Nah, sedang ini dia sejajar dan
berpotongan tadi, sejajar dan tegak lurus. Sementara garis ini, garis B dan P, nah ini dia adalah garis yang sejajar, dia punya jarak yang sama. Misalnya nih, Ibu gerakan di sini dia punya jarak yang sama, jaraknya tetap. Nah, sementara dia tidak tegak lurus terhadap sumbu Y dan tidak tegak lurus juga terhadap garis ini, garis X dan Y. Tapi dia saling sejajar, yaitu B dan P. Lihat di sini, yang Ibu jabarkan tadi tegak lurus. Ini kan garis P, garis yang biru ini sejajar dengan Y. Nah, di sini dia membentuk 90 derajat nih terhadap sumbu X. Ini dikatakan dia tegak lurus. Ini di sini juga membentuk 90 derajat. Di sini juga, di sini juga. Maka dia dikatakan dia tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kalau yang ini dia sejajar terhadap sumbu X, tetapi dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Di sini 90 derajat, di sini 90 derajat, di sini 90 derajat, di sini 90 derajat. Saya, kenapa dikatakan dia tegak lurus? Kemudian, Ibu masih punya contoh lagi. Pada bidang koordinat, gambarlah garis titik ini. Kemudian kita sudah tentukan nih titiknya. Oh, titiknya 3,3. 3,0 ada di sini, 5,3 ada di sini. Tarik garis lurus, dia membentuk garis G. Kemudian garis H-nya itu garis H-nya melalui titik min 4 dan min 3. Nah, dia akan gitu, itu adalah, berarti lihat di sini jaraknya berapa? Jaraknya 1 sekian. Jaraknya ke titik ini 1, 2, 3, 4, 5 petak. Berarti kalau dia mau kita hitung dari sini, dari titik yang berpotongan pada sumbu X-nya di sini, kita juga hitung 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita tarik garis lurus. Pertanyaannya apa? Tentukan koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Nah, berarti dia berpotongan pada sumbu koordinat itu ada di mana? Nah, untuk H-nya sendiri, yang pertama terhadap sumbu X-nya dia ada di negatif 2,0, ya kan? Terhadap sumbu Y. Oh, dia di sini. Berarti 0,3. Jadi, garis H yang digambar adalah salah satu garis dari sekian banyak garis yang dapat kita buat. Nah, contoh ini bisa kita lihat lagi. Garis K melalui titik sekian, berarti kita gambarkan. Nah, garis K melalui titik, kita tentukan titiknya. Garis L melalui titik C. Nah, berarti garis K tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Lihat, garis K tidak sejajar kan dengan sumbu koordinat terhadap X atau terhadap Y, dia tidak sejajar. Kemudian untuk sumbu M, dia juga tidak sejajar. Nah, yang sejajar di sini adalah garis L. Dia sejajar terhadap sumbu X. Nah, maka dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Kemudian garis M tidak sejajar dengan sumbu koordinat, kan tadi. Kemudian berarti yang ini tidak sejajar, ini tidak sejajar, ini sejajar terhadap sumbu X dan dia potongan di sumbu Y. Ada di titik 0, negatif 4. Nah, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Untuk soal latihan, itu ada LKS halaman 25, nomor 10 sampai nomor 11. Silakan respon pada Google Classroom, isi pada Google Form yang sudah saya linkkan pada tugas di Google. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat mengerjakan.